Yang terhormat Suster Lucia Yeni rumah Wijayatri, CB SPD MHUM, selaku Wakil Ketua Bidang Non-Akademik Starki. Yang terhormat Ibu Yosefin Dian Indraswari, SSI, MSI, selaku Direktur Yayasan Pulih dan Observer pada siang hari ini. Yang terhormat para peserta Capansel Satgas PPKS, dan juga yang terhormat para mahasiswa, karyawan, dan dosen yang berkenan hadir pada kegiatan hari ini. Puji Tuhan, kita panjatkan karena berkatnya kita diizinkan bisa berkumpul untuk bersama-sama mengikuti kegiatan uji publik Capansel Satgas PPKS yang diselenggarakan oleh Kemendikbud Ristek. Dalam keadaan sehat, meski harus dilaksanakan secara online melalui Zoom Meeting. Perkenalkan, saya Stefani Bella Saputri, selaku MC pada siang hari ini, mengucapkan selamat datang kepada para hadirin siang hari ini, dan juga perkenankan saya membacakan susunan acara sebagai berikut. Pembukaan, pembacaan susunan acara dan rules kegiatan, doa pembukaan yang akan dipimpin oleh salah satu mahasiswa Starki, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Tarakanita, sambutan dari Ketua Starki, pemaparan pandangan umum Capansel terkait isu kekerasan seksual di lingkungan kampus, selanjutnya sesi tanya-jawab, dan kemudian ada kesimpulan dan penutup oleh moderator yang akan diakhiri dengan foto dokumentasi dan doa penutup yang akan dipimpin oleh salah satu dosen Starki. Sebelum memasuki acara intinya, saya mohon izin untuk membacakan rules virtual Zoom uji publik Capansel Satgas PPKS kali ini. Dimohon para hadirin untuk mengaktifkan kamera masing-masing, menonaktifkan mic, dan hadirin bisa mengaktifkannya saat sesi tanya-jawab berlangsung, saat sudah disediakan. Dimohon juga untuk menggunakan virtual background yang telah disiapkan panitia untuk keperluan dokumentasi kegiatan ini. Bagi hadirin yang belum menggunakan virtual background, bisa mendownloadnya dan menggunakannya dari chat Zoom ini. Mohon juga untuk berkenan mengikuti rules yang telah ditentukan panitia. Terima kasih. Untuk mengawali kegiatan hari ini, mohon kesediaannya untuk Stefani Sijabat untuk memimpin doa pembukaan. Silakan. Selamat siang, Suster, Bapak, Ibu dosen, dan teman-teman semua. Sebelum memulai kegiatan Zoom pada siang hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Doakan saya pimpin secara Katolik, mohon untuk yang lain menyesuaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur untuk hari ini yang boleh kami terima daripadamu, karena hari ini kami akan bersama-sama melaksanakan Zoom untuk pencegahan seksual di lingkungan kuliah. Ya Bapak, kiranya kegiatan pada siang hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Berkatilah untuk pembicara yang akan hadir memberikan materi pada siang hari ini, dan berkatilah kami para peserta agar kiranya kami boleh mendapatkan informasi-informasi penting yang dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Segala doa puji dan syukur ini kami haturkan kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Stefani Sijabat. Memasuki agenda selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Mars Tarakanita. Para hadirin dimohon untuk duduk tegap dan dimohon mengepalkan tangannya di dada sebelah kiri dan bernyanyi dengan hikmat.
Oke, selanjutnya memasuki sesi sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Bapak Dr. Pol A.Y. Agung Nugroho selaku Ketua Starki. Kepada Bapak Agung, kami persilahkan. Cek, bisa terdengar ya? Siap, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Suster, Ibu, Bapak, dan Sivitas Akademika Starki yang saya banggakan, dan khususnya kepada Ibu Yosefin Dian Indraswari sebagai observer yang kami muliakan. Perkenankan saya menyampaikan ungkapan rasa syukur saya mewakili seluruh Sivitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita bahwa hari ini Starki akan menyelenggarakan uji publik untuk pansel tugas panitia seleksi Satuan Tugas PPKS atau Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Hal ini membuktikan bahwa Starki mempunyai kepedulian terhadap perlindungan dari bahaya kekerasan seksual kepada para peserta didik, karyawan, dosen, orang tua, dan siapapun yang terlibat dalam kegiatan belajar mengajar. Sebagai lembaga pendidikan, Starki didirikan dengan tekad dan semangat untuk memberikan kesempatan kepada generasi muda, terutama perempuan, untuk memperoleh pendidikan tinggi yang berkualitas, agar dapat berperan di dunia kerja dengan karakteristik unggul, berbela rasa, profesional, bermoral, dan berwawasan internasional. Dalam mewujudkan visi misi tersebut, tentunya kami mempunyai landasan nilai yang sangat kami junjung bersama, yaitu penghormatan pada martabat manusia, yang kemudian dirumuskan dalam nilai-nilai CC5, yaitu compassion, berbela rasa, conviction, berdaya juang, community, atau membangun persaudaraan sejati, concelebration, rasa syukur, competence, berkemampuan, dan creativity atau kreativitas. Suster, Ibu, Bapak sekalian yang saya banggakan, nilai-nilai keutamaan CC5 yang menjadi satu nafas dalam pelaksanaan proses belajar mengajar di Starki akan menjadi landasan yang sangat kuat bagi Satuan Tugas PPSK untuk menjalankan amanatnya, yaitu mencegah dan menangani tindakan kekerasan seksual dalam berbagai bentuk dan dalam berbagai spektrumnya. Saya berharap bahwa panitia seleksi Satgas PPSK ini bisa memilih nanti membentuk sebuah satuan tugas PPSK yang dibentuk bukan hanya untuk mencegah dan menangani, namun yang lebih penting adalah untuk menjaga dan menghargai harkat dan martabat manusia dalam dunia pendidikan, yang terdiri dari mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, orang tua, serta masyarakat sekitar. Semoga sesudah acara ini, Starki berhasil membentuk pansel Satgas PPSK yang solid, bertanggung jawab, dan berkomitmen untuk membentuk komunitas pendidikan yang saling berbela rasa dan membangun komunitas yang senantiasa mengembangkan persaudaraan sejati. Selamat menjalankan uji publik. Tuhan memberkati. Amin.
Oke, baik. Kami sampaikan terima kasih, Bapak, karena telah memberikan sambutan untuk mengawali kegiatan siang hari ini. Selanjutnya, memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi pandangan umum Japansel terkait isu kekerasan seksual di lingkungan kampus. Pada sesi kali ini, saya alihkan kepada moderator siang hari ini, yakni Suster Lucia Yeni Wijayatri, CBSPD MHUM, selaku Wakil Ketua Bidang Non-Akademik Starki. Kepada Suster Yeni, kami persilahkan. Baik, terima kasih Miss Bella. Apakah bisa mendengar suara saya? Miss Bella? Bisa, Suster? Ya, Lancar. baik, terima kasih. Baik, selamat siang Ibu Bapak dan teman-teman mahasiswa semuanya. Ya, puji Tuhan bahwa kita bisa berkumpul meskipun melalui Zoom meeting di kegiatan uji publik calon panitia seleksi satuan tugas PPKS. Dan ya ini sesuai dengan apa yang sudah diamanatkan ya dari Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 bahwa setiap perguruan tinggi termasuk Starki ya wajib untuk membentuk yang namanya satuan tugas untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Dan sampai dengan saat ini tahap yang sudah dilalui adalah yang pertama di awal adalah telah terpilih atau telah diseleksi calon panitia seleksi yang kemudian mereka melakukan atau mengikuti pembelajaran secara online melalui LMS. Kemudian setelah melalui pembelajaran itu terpilih ada 7 calon panitia seleksi yang saat ini juga sudah hadir. Selama 1 jam ke depan saya akan memandu jalannya uji publik, di mana nanti akan terbagi menjadi 2 sesi. Yang pertama yaitu pemaparan dari masing-masing calon panitia seleksi dan juga nanti ada sesi tanya jawab. Sebelum kita masuk ke pemaparan dari masing-masing calon panitia seleksi, telah hadir di sini 7 calon panitia seleksi, yaitu yang pertama Bapak Dr. Agustinus Rustanta, kemudian Ibu Dr. Anda Maria Lis, kemudian Ibu Maria Estri, Bapak Suryo Dwi Putranto dan mereka berempat ini dari unsur dosen. Kemudian ada Ibu Arfaini Pakpahan dari unsur tenaga kependidikan dan 2 teman kita dari unsur mahasiswa yaitu Gabriela Oscar dan juga Iren Andaru. Dan lebih berbahagia pada siang hari ini telah hadir Ibu Yosefin Dian Indraswari. Ya, terima kasih Bu Dian, salam kenal ya. Selama ini kita hubungan lewat WA ya, lewat teks, dan ya puji Tuhan pada siang hari ini kita bisa bertemu meskipun melalui online. Dan sedikit tentang Ibu Yosefin Dian Indraswari ini, beliau adalah fasilitator dan juga konsultan untuk Kemendikbudristek dan kampus terkait PPKS sekaligus dosen psikologi di beberapa kampus di Jakarta. Dan sampai dengan saat ini beliau ini menjabat sebagai Direktur Eksekutif Yayasan Pulih dari 2019 sampai dengan saat ini. Selamat datang Ibu Dian, dan Ibu Dian ini akan menjadi observer internal untuk uji publik kita pada siang hari ini. Baik, kita akan memasuki sesi yang pertama, yaitu pemaparan pandangan umum dari masing-masing calon panitia seleksi terkait isu kekerasan seksual di lingkungan kampus. Untuk itu, kami akan persilahkan setiap Capansel untuk memaparkan, masing-masing akan diberi waktu maksimal 5 menit. Untuk itu kita mulai dari calon panitia seleksi yang pertama, yaitu Bapak Agustinus Rustanta. Dipersilahkan. Terima kasih, Suster. Saya akan sampaikan apa yang saya tahu. Sebentar. Itu yang saya share screen saya atau panitia? Dari panitia, Pak. Oh ya, baik. Ya. Oke, saya ngikutin saja. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa ini ada 2 hal. Pengalaman terkait kekerasan seksual itu saya tulis di situ memang belum pernah mengalami. Dalam arti belum pernah mengalami pelecehan seksual
dan juga belum pernah mengalami pendidikan seksualitas selama ini yang pernah saya alami waktu saya masih SMP oleh seorang pastor begitu. Pelatihan-pelatihan juga memang saya belum pernah mengikuti dan sebagainya ya. Kemudian yang kedua terkait dengan isu kekerasan seksual terutama di kampus, yang saya tuliskan itu 8 hal yang ini mencuat di permukaan ya beberapa waktu ini atau yang kita kenal melalui televisi atau itu media massa dan sebagainya. Nah, di antaranya adalah ini seharusnya yang berkaitan dengan kampus dulu ya. Misalnya adalah kasus begal nomor 6 itu. Kasus begal payudara di beberapa daerah. Termasuk Tarakanita sendiri pernah terjadi hal ini ya, mengenai begal payudara sehingga menjadi tidak nyaman bagi para mahasiswa ketika harus berjalan menuju jalan raya untuk pulang atau untuk menuju ke kampus karena merasa tidak nyaman atau tidak aman di dalam perjalanan. Dan ternyata hal ini terjadi di mana-mana ya, di mana-mana di berbagai daerah selain ada di Jakarta. Kemudian yang kedua terkait dengan hubungan dosen dan mahasiswa yang terlalu jauh begitu ya. Nah, ini terjadi di NTT, di Jakarta, Aceh, Salatiga dan seterusnya. Dosen menghamili mahasiswanya gitu. Kemudian juga nomor 8 pelecehan seksual calon mahasiswa yang dinyatakan hoax katanya ya, yang terjadi di UNY. Tapi sebenarnya hal ini bukan hanya terjadi di UNY, tetapi juga terjadi di kampus-kampus yang lain yang mungkin tidak terdeteksi atau tidak tersiar besar melalui media massa. Kemudian juga terjadi pemerkosaan di media sosial pemerkosaan yang dampaknya berawal dari kenalan di media sosial. Ini tidak hanya mahasiswa tapi juga para siswa juga terjadi, bukan hanya sekedar pelecehan seksual tapi juga terjadi pembunuhan dan segala macam. Jadi dari peristiwa-peristiwa ini makin hari bukannya makin membaik begitu kalau saya lihat, makin hari makin merajalela, makin hari makin banyak korbannya, dan makin hari makin mengkhawatirkan. Sehingga hal ini saya kira menjadi perhatian yang sangat serius. Sementara mungkin pemerintah belum ada tindakan yang sangat tegas begitu setahu saya ya, karena waktu itu ada wacana kebiri misalnya bagi pemerkosa laki-laki terutama. Nah, artinya di sini menurut saya hal pelecehan seksual dan sebagainya ini menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kita semua perangi bersama-sama dengan cara kita masing-masing begitu, sehingga siapa saja itu merasa nyaman gitu, bukan hanya mahasiswa tapi juga masyarakat umum dan siapa saja itu merasa nyaman. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan karena saya tidak memiliki banyak pengetahuan mengenai hal ini, belum gitu ya. Terima kasih, Suster. Baik, terima kasih Pak Agus atas paparannya. Untuk selanjutnya, yang kedua, Capansel yang kedua, Ibu Maria Lis. Dipersilahkan, Ibu Maria Lis, 5 menit kami berikan. Terima kasih, Suster Yeni. Selamat siang, Suster, Ibu, Bapak, dan juga mahasiswa, serta Ibu Dian. Ya, sambil menunggu slide, saya perkenalkan, saya adalah Maria Francisca Lis Ambarbati. Saya adalah salah satu dosen di Starkey. Baik, slide-nya sudah terlihat. Saat ini saya mendapatkan
salah satu tugas dari lembaga untuk menjadi Capansel. Saya akan memulai beberapa pengalaman terkait kekerasan seksual. Saya menjadi pendengar bagi para mahasiswa yang mengalami kekerasan seksual, khususnya yang ada di sekitar kampus. Sesungguhnya ini bukan kejadian atau kasus yang terjadi di kampus, tetapi tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Agus, kejadiannya ada di sekitar kampus atau di jalan menuju kampus. Yang terjadi beberapa saat yang lalu, ada kasus eksibisionisme yang dilakukan oleh beberapa orang, sehingga ketika mahasiswa berjalan menuju kampus, mereka mengalami ketakutan. Mereka menjadi histeris dan mereka melaporkan kepada kami. Mohon maaf, apakah Zoom-nya tetap ada? Ya, Bu. Nah, di sini di monitor saya betul-betul tidak ada gambar apapun. Masih, Bu. Oh, Ya. iya, saya tidak. Itu yang pertama adalah kasus mahasiswa mengalami pelecehan dalam bentuk melihat hal-hal yang seharusnya tidak mereka lihat, lalu mereka melaporkan kepada para dosen. Lalu kami mencoba mencarikan solusinya dengan melaporkan kepada pihak yang berwenang di lingkungan kampus, karena itu tidak di lingkungan kampus sendiri, tetapi di sekitar kampus, maka kami menghubungi Bapak RT dan Bapak RW, bahkan juga lurahnya, sehingga sekarang sudah menjadi lebih aman. Lalu kasus yang pelecehan yang berikutnya adalah mahasiswa mendapatkan adanya tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan berkaitan dengan flaming. Mereka mendapatkan teror atau kiriman hal-hal yang tidak sepantasnya sehingga mereka merasa tidak nyaman, lalu mereka juga menyampaikan kepada kami sebagai dosennya apa yang mereka harus lakukan. Selain itu juga adanya online surveillance karena mereka mahasiswa saat ini sangat aktif bersosial media sehingga mereka juga dengan dengan aktif menggunakan sosial media untuk menyampaikan beberapa hal tentang diri mereka. Sayangnya ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab menggunakan hal ini dengan melakukan online surveillance dan ini membuat mahasiswa menjadi tidak nyaman. Itu yang pertama. Lalu pengalaman saya terkait dengan kekerasan seksual adalah dengan mempelajari modul LMS tentang PPKS dari Kemdikbud dan ini memberikan banyak informasi sehingga saya sedikit mendapat tambahan informasi mengenai kekerasan seksual. Lalu untuk yang berikutnya, isu-isu terkait kekerasan seksual, kita ketahui bahwa saat ini kasus kekerasan dan pelecehan seksual di Indonesia itu meningkat sangat tajam, bahkan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, dikabarkan bahwa meningkat sebanyak 50%. Di Jakarta, kasusnya muncul di transportasi umum, misalkan di seperti kita tahu banyak yang menggunakan moda transportasi seperti Transjakarta, lalu juga commuter line, di mana di situ banyak terjadi kekerasan seksual terhadap para wanita, pekerja ataupun juga mahasiswa wanita yang menggunakan moda transportasi tersebut. Selain itu di media sosial juga banyak terjadi kekerasan seksual, baik entah bentuk secara verbal, ya umumnya secara verbal, kemudian selanjutnya mereka mengajak bertemu dan itu terjadi beberapa hal yang tidak mengenakan bagi khususnya kaum wanita yang mengalami atau yang menjadi korban. Kemudian di institusi pendidikan kekerasan seksual juga dilaporkan semakin tinggi. Seperti kita ketahui dari Pokja yang ditangani oleh Kemdikbud mengenai PPKS terdapat sebanyak 65 kasus kekerasan seksual. Ini sebetulnya tidak sebesar yang mungkin faktanya, karena seperti kita tahu bahwa kekerasan seksual ini seperti fenomena gunung es, di mana hanya yang muncul saja sehingga kelihatannya sedikit. Kami yakin bahwa jumlahnya lebih besar dari yang sudah terekspos. Nah, dengan demikian saya sangat
senang dengan adanya pembentukan Satgas PPKS di lingkungan perguruan tinggi, ya sesuai dengan Permendikbudristek RI nomor 30 tahun 2021. Karena saya yakin bahwa tujuan dari adanya Permendikbud ini tidak lain adalah untuk mendukung agar para mahasiswa dapat menyelesaikan studinya dengan baik, sehingga akan dapat berhasil dan juga mendapatkan kehidupan yang lebih layak untuk masa depan mereka. Karena kita tahu bahwa menciptakan pendidikan berkualitas bagi semua melalui lingkungan belajar yang bebas dari perundungan ataupun kekerasan seksual itu menjadi kewajiban dari setiap institusi pendidikan termasuk juga kampus atau perguruan tinggi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat siang, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Maria Lis untuk pemaparannya, luar biasa. Baik, selanjutnya kita masuk ke Capansel yang ketiga, yaitu Ibu Maria Estri. Dipersilakan, Ibu. Terima kasih Suster Yeni atas waktu yang diberikan untuk saya. Perkenalkan, nama saya Maria Estri Wahyuningsih, saya salah satu dosen di Stargi. Pengalaman terkait kekerasan seksual, sebelum saya mengikuti webinar dan pelatihan ini, saya mendapatkan kepercayaan sebagai dosen pembimbing akademik dan juga dosen pembimbing materi untuk menulis laporan tugas akhir prakerin para mahasiswa. Nah, dalam menjalankan tugas ini, banyak mahasiswa, ya maksudnya ada beberapa mahasiswa yang memang menceritakan ya bahwa dia mengalami kekerasan seksual, ya entah itu berupa verbal maupun juga mungkin perlakuan di dunia kerja mereka di kantor, ya ketika menjalankan praktik kerja industri. Saya sebagai pendengar yang baik, saya minta mereka untuk menulis kronologi peristiwanya seperti apa. Lalu mereka menulis kronologi peristiwanya, melalui kronologi itu saya dapat mengetahui gambaran sebenarnya kejadian atau peristiwanya seperti apa. Lalu setelah memperoleh gambaran ini, saya juga memberikan solusi dan juga mencegah, mengantisipasi supaya tidak terjadi hal yang sama dengan menitipkan beberapa pesan ya bahwa mungkin cara bicara, mungkin juga cara berpakaian, ya mengikuti tata tertib yang ada di kampus walaupun mereka ada di kantor. Lalu setelah saya mengikuti webinar pada tahun 2021, 16 Desember, sangat terbuka lagi wawasan saya bahwa oh ternyata ada ya kejadian seperti ini, begitu ya. Jadi ini sangat-sangat juga membuka mata saya bahwa ini merupakan tanggung jawab kita bersama sebagai pendidik, ya kita memang merupakan sebuah panggilan atau memang merupakan satu tanggung jawab dan juga kinerja kita untuk menjamin keamanan dalam dunia pendidikan. Lalu juga ya ini merupakan pencegahan yang memang harus, yang merupakan pencegahan yang memang harus ya melawan pelecehan yang melukai banyak orang karena memang akibatnya tidak main-main begitu. Lalu setelah mendapatkan webinar ini, saya juga mendapatkan kesempatan dari suster untuk mengikuti pelatihan LSM pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual. Ini juga sangat membuka mata saya, oh ternyata terjadi seperti ini, banyak peristiwa dan juga banyak trik cara untuk mengatasinya. Selama ini saya memang hanya selalu mengantisipasi bahwa supaya mereka tidak dilecehkan dengan cara berpakaian yang sopan, yang rapi, yang santun, yang tidak memancing-mancing, lalu juga bertingkah laku yang sopan juga, gitu. Tapi juga berani mengatakan tidak atau bahkan mungkin berani mengatakan mohon maaf ya untuk beberapa ajakan atau bahkan mungkin beberapa anjuran untuk mengenakan pakaian-pakaian yang karena ini sekretaris ya yang mungkin
pakaiannya yang cukup mini begitu, jadi berani mengatakan atau bahkan mungkin berani mengatakan tidak. Lalu isu keterkaitan dengan kekerasan seksual ini semakin meningkat. Kemarin dalam penjelasan Ibu Franseda itu mengatakan bahwa 89% korban kekerasan ini adalah perempuan. Nah ini jadi untuk melakukan pencegahan memang ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Lalu juga ternyata ada Permen Dikbudristek RI nomor 30, ini sangat mendukung pemerintah saja memberikan dukungan untuk melakukan pencegahan kekerasan seksual. Lalu dari anjuran itu PTS juga diharapkan membentuk satgas untuk menanganinya, untuk mendampingi dan juga mencarikan solusi dari setiap permasalahan yang ada. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih sekali Bu Estri yang sudah memaparkan pengalaman Bu Estri selama ini ya terkait kekerasan seksual dan juga isu mengenai hal tersebut. Selanjutnya kita akan mendengar pemaparan dari Bapak Suryo, masih dari unsur dosen ya. Untuk itu pada Bapak Suryo dipersilahkan untuk memaparkan ya pandangan Bapak terkait isu ini. Baik, terima kasih Bu Suryani. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, para dosen, mahasiswa, dan khususnya Bu Dian sebagai asesor dari Yayasan Pulih. Baik, sebelum saya membagikan cerita dan pandangan saya terkait kekerasan seksual, saya rasa saya harus mengingatkan dan buat saya juga mengingatkan bahwa definisi kekerasan seksual menurut sosialisasi dari Satgas itu adalah setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, melecehkan, menyerang tubuh ataupun reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi, kuasa, gender yang berakibat atau yang dapat berakibat pada penderitaan psikis ataupun fisik yang mengganggu kesehatan reproduksi maupun mental. Jadi atas dasar definisi tersebut, saya pribadi sebenarnya tidak pernah memiliki pengalaman terkait kekerasan seksual, baik itu secara langsung maupun saya melihat secara langsung. Tetapi memang kalau dari pihak kedua, saya pernah mendengar teman saya bercerita bagaimana dia menjadi korban seorang eksibisionis yang terjadi di lingkungan kampus. Jadi kebetulan si korbannya memang adalah perempuan dan biasanya memang targetnya adalah perempuan. Bagi pelaku-pelaku eksibisionis yang itu sebenarnya sudah terjadi sekitar 15 tahun lalu, tapi dalam beberapa waktu belakangan juga sempat viral di media sosial. Artinya pelaku-pelaku eksibisionis ini yang dalam lingkungan kampus itu masih marak terjadi, termasuk yang tadi Bu Marialis ceritakan bahwa di lingkungan kampus Starkey pun pernah. Yang kedua, pengalamannya juga masih mendengar dari seorang teman yang menjadi korban pemerasan dari oknum pinjaman online ya, yang sebenarnya diarahkannya untuk pemerasan bukan karena penagihan, yang mana kasusnya tersebut si pelaku oknum tersebut memberikan foto-foto yang tidak senonoh yang sebenarnya sudah diedit, yang sebenarnya bukan dia sendiri, tapi ancaman atau modus-modus dengan ancaman seperti itu saat ini masih kerap terjadi karena berlangsung terjadinya itu dalam rentang waktu 1-2 tahun lalu. Nah itu soal pengalaman saya pribadi yang memang belum pernah, tapi mendengar secara langsung dan menjadi korban itu pernah. Kemudian pengalaman saya untuk pendidikan atau seminar atau workshop atau terlibat dalam pencegahan kekerasan seksual, hingga saat ini saya belum pernah, sehingga saya ditulis di situ memang tidak ada pengalaman secara pribadi. Kemudian bagaimana pandangan terhadap isu-isu yang terjadi belakangan waktu terakhir dalam konteks kekerasan seksual, seperti yang kita tahu, yang pertama adalah bagaimana dugaan
kekerasan atau pelecehan seksual yang melibatkan anggota BEM di sebuah universitas di Jogja ya, di UNY. Dan ini masih saya tulis dugaan karena kemarin siang baru saya tulis untuk bahan di sini, tapi ternyata malamnya kasusnya udah naik menjadi polisi menyatakan bahwa itu adalah sebuah hoax atau berita palsu. Nah, hal sebenarnya menjadi modus terbaru saat ini, di mana dengan teknologi informasi atau media sosial, seseorang yang mengaku sebagai korban justru menjadi pelakunya sendiri untuk dengan motif-motif tertentu, sakit hati atau motif-motif yang kepentingannya sang pelaku gitu. Problemnya adalah begitu kasus ini naik dan viral, kemudian di media sosial diamplifikasi oleh, atau kita sebutnya para akun-akun berita yang tidak mengenal verifikasi, kemudian diamplifikasi juga oleh para social justice warrior yang menjadi sebuah tren baru di media sosial gitu ya, sehingga menarik kasus ini dan menjadi tantangan bagi mungkin pihak pemerintah maupun kampus bahwa kasus-kasus dengan modus bisa dibilang sedikit konspirasi dengan menuduh dan memfitnah ini agak berbahaya. Sisi lain dari kasus ini menjadi miris karena mungkin korban yang sesungguhnya benar-benar terjadi akhirnya menjadi semakin takut untuk melaporkan karena nanti dianggap kasus yang sama, padahal memang benar-benar terjadi. Nah, ini perlu menjadi tantangan buat kampus, buat kita semua, bahwa untuk hati-hati dalam mengungkap sebuah kasus ini. Nah, dari kasus ini juga kita belajar bagaimana pola interaksi di media sosial dengan anak muda. Jangan sampai kita terkecoh untuk menangani kasus-kasus seperti ini, gitu ya. Kemudian yang kedua, yang terakhir beberapa waktu lalu kesorot ini di luar kampus banyak, dan terakhir masih ya, ini korban berusia 7 tahun kemudian diperkosa oleh seorang kakeknya sendiri, pamannya sendiri, dan tetangga. Ini sisi lain dari media sosial, bahwa media sosial mampu mengaplikasi kebenaran dan membantu pihak keamanan untuk mengungkap kasus-kasus pelecehan seksual yang ya betul seperti gunung es yang banyak sekali tidak terlihat karena tidak tidak punya pendampingan atau keberanian dari korban untuk mengungkapkan kasus tersebut. Gitu. Kemudian isu-isu yang terkait yang secara umum kasus kekerasan seksual di transportasi umum itu malah terjadi, dan di media sosial itu diungkap begitu saja tanpa ada sensor, tanpa ada batasan tertentu yang secara etis membuat korban menjadi semakin terpuruk karena harga dirinya semakin terlecehkan atau sehingga muncul motif-motif mereka untuk bunuh diri. Jadi ini juga jadi problem bagi tantangan juga ya bagi pihak kampus, kemudian anak muda, untuk tidak selalu memviralkan hal-hal yang sifatnya melanggar etika gitu ya. Kalau tadi soal video-video, kalau ada juga yang kekerasan yang menyangkut secara verbal dalam arti banyak sekali korban-korban tokoh publik, figur ataupun orang biasa yang ketika menghadapi atau terjadi sebuah polemik, kemudian netizen menyerang dengan kekerasan atau pelecehan secara verbal terhadap fisik atau organ tubuhnya atau macam-macam. Ini kasus yang masih marak terjadi dan masih belum banyak sosialisasi untuk mencegah ini, dan saya kira ini menjadi salah satu tantangan juga bahwa ruang publik seperti media sosial itu harus diedukasi, harus diantisipasi melalui Satgas ini supaya tidak
tidak menyebarlah begitu saja. Gitu, dan kasus-kasusnya bisa ditangani dan tanpa harus mengorbankan mental dari si korban. Mungkin itu beberapa hal yang bisa saya berikan tentang pandangan saya mengenai pelecehan atau kekerasan seksual. Saya kembalikan ke Bu Sri dan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Pak Suryo. Ya, ini kebetulan Pak Suryo adalah dosen ilmu komunikasi ya, banyak menyoroti terkait media sosial. Maka memang lebih menitik beratkan pada apa yang terjadi saat ini terkait isu kekerasan seksual dengan media sosial ya Pak Suryo ya. Baik, untuk selanjutnya terima kasih Pak Suryo. Untuk selanjutnya kita akan mendengar pemaparan dari Ibu Arfaini ya. Pada Ibu Arfaini dipersilahkan. Baik, Suster, terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Arfaini Pakpahan, tenaga kependidikan Starkey. Untuk pengalaman terkait kekerasan seksual, slide-nya belum muncul ya. Ya, pengalaman terkait kekerasan seksual, saya tidak pernah melakukan kekerasan seksual dan juga mengalaminya. Jadi belum banyak pengalaman sebenarnya mengenai kekerasan seksual ini. Namun kami diminta untuk mempelajari modul pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Gitu. Nah, untuk terkait dengan isu kekerasan seksual, tadi teman-teman sudah banyak memaparkan beberapa contoh dari kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi. Itu memang semakin meningkat. Tapi memang mungkin itu sudah banyak mungkin terjadi di kampus-kampus, tapi karena si korban itu enggan untuk melaporkan kekerasan seksual itu, jadi biasanya tidak terekspos gitu. Karena memang mungkin karena faktor malu dan juga takut viral, takut maksudnya semakin malu gitu ya. Kemudian oleh karena itu perguruan tinggi sesuai dengan Permendikbud tahun 2021 mengharuskan setiap kampus itu membentuk Satgas PPKS. Itu tujuannya untuk menjadi wadah perlindungan korban di lingkungan kampus apabila ada kekerasan seksual yang dialami, dan juga sebelum melakukan membentuk Satgas PPKS itu harus disiapkan dengan baik, dan itu dibutuhkan panitia seleksi yang saat ini kita telah lakukan di Starkey, yaitu tujuannya supaya Satgas PPKS itu nanti dapat memberikan informasi yang lengkap mengenai tugas-tugas apa yang bisa dilakukan oleh Satgas PPKS di kampus nanti. Gitu. Kira-kira itu, Suster. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih sekali Ibu Arfaini atas pemaparannya. Untuk selanjutnya, nah kita akan mendengarkan dari Capansel dari unsur mahasiswa. Yang pertama itu Gabriela Oscar, ya. Oke, baik. Untuk Gaby, dipersilahkan. Ya, baik, Gaby. Ya. Ya, silakan, Gaby. Selamat siang. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Suster atas kesempatan yang diberikan. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Gabriela Oscar, mahasiswa Starkey. Saya mendirikan Kapansel Satgas PPKS ini berdasarkan penugasan dari kampus, namun saya juga berempati besar pada korban-korban yang seharusnya memiliki hak perlindungan dari segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan seksual. Saya sudah mempelajari modul mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dari DIT. Saya juga seringkali menjadi listener beberapa rekan dan teman-teman saya yang mengalami pelecehan seksual. Dan
Saya tidak pernah melakukan bentuk kekerasan seksual di lingkungan kampus maupun di luar kampus. Kita tahu bahwa banyaknya laporan mengenai kekerasan seksual ini. Yang saya dapat, menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dalam periode 1 Januari sampai dengan 27 September 2023, terdapat 19.593 kasus kekerasan yang tercatat di seluruh Indonesia. Dari data tersebut, terdapat 38% total dari korban kekerasan pada periode ini, itu umur 13 sampai 17 tahun, sebanyak 7.451. Dan kekerasan seksual terdapat 8.585 kasus, dengan kekerasan fisiknya 6.621 kasus, dan kekerasan psikis sebanyak 6.068 kasus. Kekerasan seksual ini juga tidak dapat terjadi kepada siapapun, tidak terbatas oleh jenis kelamin ataupun usia. Karena melihat data juga, terdapat 17.347 korban perempuan dan 3.987 korban laki-laki. Dan kita juga mulai mengetahui bahwa kekerasan seksual ini terjadi pada satuan pendidikan di Indonesia. Pada data Kementerian PPPA tahun 2022, terdapat kenaikan kasus kekerasan seksual pada anak di satuan pendidikan di Indonesia selama 4 tahun terakhir. Korban yang melapor mencapai 21.221 orang, dan orang-orang tersebut pasti masih banyak korban-korban yang belum dan tidak dapat melaporkan dengan alasan satu dan lain hal. Dan hal tersebut terbukti bahwa kasus kekerasan seksual di satuan pendidikan Indonesia ini terus meningkat tahun demi tahun. Di sini mahasiswa pasti tidak memiliki wadah untuk melaporkan perasaan mereka. Setiap data yang saya berikan adalah data-data korban yang berani menegakkan keadilan pada dirinya sendiri. Namun masih banyak korban lainnya yang belum dapat menerima hal tersebut atau merasa dirinya adalah seseorang yang bersalah. Dan korban-korban tersebut tidak tahu mereka harus bercerita kepada siapa dan siapa orang yang dapat mereka percayai. Mereka takut bahwasan mereka bercerita, korban akan dicap jelek dan berujung mereka tidak akan mendapatkan keadilan. Mereka takut dirinya yang merasa dirugikan dengan pelaku hanya mendapatkan sanksi sosial. Padahal korban memiliki sakit hati yang dalam, dan saya mengetahui persis hal tersebut meninggalkan bekas trauma yang sangat mendalam. Dan trauma tersebut tidak dapat dihilangkan secara singkat, dalam waktu singkat. Mereka menjadi korban sangat berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan. Pelaku yang merasa tidak terancam karena banyak kekerasan seksual ini di Indonesia itu masih dipandang seperti gunung es. Jadi diketahui dan dilaporkan nampaknya sedikit, namun kenyataannya banyak kasus yang nggak tampak dan nggak menguap di atas. Maka dari itu pelaku akan merasa bahwa dirinya aman jika mereka melakukan hal tersebut. Mereka tidak akan merasa akan mendapatkan sanksi apapun, karena pada dasarnya pelaku-pelaku ini menargetkan korban-korban yang polos dan tidak berani untuk berkata atau melakukan hal tersebut. Masih ada juga asumsi kampus yang memandang bahwa penanganan kasus seksual itu rumit dan membutuhkan banyak biaya. Hal tersebut memang tidak sepenuhnya keliru. Namun dengan adanya asumsi tersebut, kampus tidak akan maju dan terus diam, tidak akan melakukan apapun. Belum lagi masih banyak kampus yang menjaga nama baik, dan pada saat salah satu mahasiswanya melapor, kampus tidak ingin membawa hal tersebut ke ranah hukum, dikarenakan masih memikirkan nama baik kampus itu sendiri. Maka dari itu, saya sangat mendukung terbentuknya Satgas PPKS ini, agar pelaku kejahatan kekerasan seksual tersebut merasa takut untuk melakukan hal-hal yang tidak baik tersebut. Dan para korban tahu kemana mereka harus bercerita dan menegakkan sebuah keadilan. Sekian dari saya, Suster. Baik, terima kasih Debbie untuk pemaparannya, luar biasa. Oke, terakhir Capansel nomor 7 yaitu Iren Andaru, ya. Dipersilakan Iren untuk menyampaikan ya pandangan Iren terkait isu kekerasan seksual ini. Dipersilakan. Baik, Suster, terima kasih. Apakah suara saya terdengar jelas? Ya, terdengar. Ya. Baik, selamat siang, Suster, Ibu, Bapak, dosen, karyawan, dan Budian, serta teman-teman mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Iranda Andaru Maharani, saya mahasiswa Starki. Pengalaman terkait
kekerasan seksual yang sudah saya pelajari, yang pertama saya telah menyelesaikan dan mempelajari modul pedoman tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang diberikan dari Dikti sebagai bahan untuk pembelajaran kita sebagai Capansel. Lalu saya sudah pernah menjadi pendengar bagi teman-teman saya yang pernah mengalami kekerasan seksual, baik dari perguruan tinggi dan dari jenjang pendidikan dari SMA. Lalu saya juga pernah mengikuti kegiatan talk show, yaitu mengenai kekerasan seksual yang ada di lingkungan sekitar. Isu terkait kekerasan seksual yang saya ingin bicarakan, yang pertama adalah kasus pelanggaran yang kasus pelanggaran dari Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual atau PPKS. Saya mengambil terutama di pasal 5 ayat 1 dan 2. Yang ayat 1 itu tertulis, kekerasan seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, non-fisik, fisik, dan atau melakukan teknologi, informasi, dan komunikasi. Dan di ayat 2 di butir A itu menyampaikan ujaran mendiskriminasikan atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan atau identitas korban. Terkadang di lingkungan sekitar kita atau di lingkungan ke kampus, secara sadar atau tidak sadar, kita tuh melakukan kekerasan seksual terhadap banyak orang. Kita menyampaikan ujaran-ujaran yang terkesan mendiskriminasikan atau melecehkan tampilan fisik mereka. Yang terjadi ini bukan hanya secara lisan, namun bisa terjadi dalam media sosial. Dan kasus-kasusnya sudah cukup banyak di media sosial, yaitu salah satu mahasiswa yang memberikan komentar-komentar tidak senonoh ke dalam sebuah base di akun media sosial itu, dan itu sudah terkena di pasal ini. Gitu. Lalu yang kedua adalah meningkatnya kasus kekerasan seksual di jenjang pendidikan karena kurang optimalnya penanganan kasus kekerasan seksual. Seperti yang kita tahu, kurang optimalnya penanganan kasus seksual ini pastinya karena adanya kurangnya pendanaan anggaran dana, lalu ada kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang kekerasan seksual di kalangan mahasiswa, dosen, dan tenaga pendidikan, tidak hanya di perguruan tinggi, namun di seluruh jenjang pendidikan. Lalunya adanya stigma dan diskriminasi terhadap korban kekerasan seksual. Maka dari itu saya sangat mendukung adanya kegiatan ini untuk memberikan pengetahuan kepada terutama kepada sivitas Taranita dan juga kepada mahasiswa dan pengajar bahwa kekerasan seksual ini merupakan kasus yang cukup penting di lingkungan kita. Lalu yang ketiga dan terakhir itu adalah banyaknya korban kekerasan seksual yang tidak berani melapor. Masih banyaknya korban itu tidak berani atau bahkan tidak mampu untuk menceritakan kasus kekerasan ini karena disebabkan karena adanya stigma di lingkungan kita. Seperti yang saya bilang, stigma ini justru menganggap semisalkan dia korban perempuan, dia terkadang dikira sebagai pihak yang bersalah atau bahkan kita orang-orang di lingkungan sekitar pasti bakal mengira, oh mungkin saja kamu yang menggodanya gitu. Dan untuk stigma bagi korban laki-laki itu bahkan mungkin memang benar dia korbannya, namun karena di pikiran kita tuh laki-laki itu selalu jadi pelaku, jadinya stigma itu selalu berkembang di lingkungan kita. Itu saja. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Iren. Berarti seluruh ketujuh calon panitia seleksi telah memaparkan pandangannya terkait isu kekerasan seksual. Untuk itu sesi pemaparan telah selesai. Kemudian kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Ya, ini dalam hal ini nanti Ibu Dian sebagai observer eksternal akan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang diberi untuk para calon Capansel untuk nanti supaya para calon Capansel dapat memberikan juga jawaban-jawaban atas pertanyaan Ibu Dian ini. Untuk itu Ibu Dian, silakan. Apakah nanti mulai dari yang pertama dulu atau bagaimana? Dipersilakan.
Baik, terima kasih Suster Yeni. Mohon maaf saya baru tahu ternyata Suster selama ini panggilnya Mbak atau Ibu. Mohon maaf ya Suster ya. Iya, terima kasih banyak sudah mengundang kami. Ini sebuah kehormatan. Saya juga belajar banyak dari presentasi teman-teman sekalian, Bapak Ibu dan teman-teman semua yang sudah presentasi. Mungkin sebelumnya sedikit saya memberikan gambaran ya bahwa hari ini kita belum sampai memilih satgas, tapi baru memilih pansel, panitia seleksi gitu. Nah, kenapa kemudian kok kekerasan seksual itu menjadi fokus perhatian Kemendikbudristek ya, dan juga sekarang dimandatkan bagi kampus-kampus harus punya satgas gitu. Karena berdasarkan penelitian dari Kemendikbudristek dan juga data dari KPPPA bahwa kampus itu nomor 3 terjadinya kekerasan seksual. Jadi tempat pertama terjadinya kekerasan seksual tertinggi itu di tempat publik, yang kedua di transportasi publik, yang ketiga adalah kampus gitu. Padahal kampus ini kan harusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman untuk belajar ya, bebas dari kekerasan seksual. Nah, kenapa prosesnya kok begitu rumit dan ribet gitu ya? Untuk memilih pansel aja teman-teman harus mengikuti modul dari Kemendikbudristek, kemudian mengikuti juga uji secara online gitu ya, baru kemudian uji publik. Nah, dari pansel ini nanti pansel yang terpilih itu akan memilih satgas gitu, dan mungkin proses satgas justru lebih mudah karena tidak harus seribet dari Capansel ya. Karena saya tanyakan juga ke Mendikbudristek, katanya ini memang mau prosesnya secara betul gitu ya. Jadi adanya Capansel melalui proses yang demikian diharapkan nanti juga dapat memilih satgas yang benar-benar berkualitas dan berintegritas gitu. Karena dari panselnya sendiri juga sudah melalui sekian proses sebelumnya gitu. Dan untuk biasanya ya kalau uji publik demikian, kadangkala kalau ada calon-calon yang bagus ya malah tidak merekomendasikan menjadi pansel, justru menjadi satgas gitu. Kecuali kalau memang kampusnya cukup besar di mana banyak kandidat yang bisa menjadi satgas nantinya gitu. Mungkin pansel memang hanya untuk pansel gitu. Nah, untuk pansel sendiri sifatnya ad hoc. Jadi nanti pansel ini akan bertugas sampai untuk menyiapkan petunjuk teknis, menyiapkan pedoman bagi pembentukan satgas gitu. Nanti kalau sudah satgas terpilih, memang pansel sudah selesai tugasnya. Kalau satgas nanti masih cukup panjang ya, sampai 2 tahun gitu ya. Kemudian nanti untuk satgas berikutnya tidak perlu melalui pansel lagi, tapi satgas yang sudah selesai dapat memilih satgas baru atau dapat juga dilanjutkan dalam 1 tahun gitu ya, perpanjangan 1 tahun, atau memilih satgas yang baru sebagai pengganti tanpa melalui Capansel lagi gitu. Nah, untuk pansel sendiri ini kalau sesuai dengan Permendikbudristek 30/2021 pasal 24 jumlahnya itu harus ganjil. Untuk pansel itu bisa 3 minimal sampai maksimal 7 orang. Artinya bisa 3, bisa 5, bisa 7 untuk jumlah panselnya. Tapi ini harus meliputi semua unsur ya, baik dari tenaga pendidikan, dosen, harus meliputi dari tenaga pendidik atau dosen, tenaga pendidikan, tendik, dan juga mahasiswa gitu. Jadi meskipun Capanselnya dari dosen-dosen bagus gitu ya, tetapi tetap dalam kriteria nantinya tendik dan mahasiswa itu harus masuk gitu. Jadi nanti mungkin saya akan memberikan ranking dari Starkey, boleh memilih berdasarkan rekomendasi saya atau juga bisa dipilih sendiri, tetapi memang jumlahnya harus ganjil antara 3, 5 atau 7 begitu. 2/3-nya harus perempuan karena yang menjadi korban penyintas kekerasan seksual itu pada umumnya perempuan. Jadi 2/3 harus perempuan. Kalau panselnya 3 orang berarti 2-nya harus perempuan dan seterusnya begitu ya nanti ya Bapak Ibu suster sekalian. Kemudian tadi ya ini yang berbeda dengan satgas. Satgas itu mandat dari Permendikbudristek minimal 5 orang, tetapi tidak ada batas maksimalnya. Boleh ada kampus yang sampai 15 orang, ada juga yang kurang dari 15 orang gitu. Tapi memang minimal 5 dan sebaiknya ganjil karena supaya tidak menghindari deadlock. 2/3 tetap perempuan untuk satgas, tetapi untuk ketua satgas itu harus dari dosen, dari pendidik. Sekretarisnya boleh dari tendik atau dari mahasiswa. Ketua dan sekretaris itu termasuk juga dihitung sebagai dalam jumlah anggota gitu, tapi ada kekhususan juga untuk satgas, anggotanya itu minimal 50% mahasiswa gitu. Jadi
ketua dan sekretaris tadi dihitung dalam anggota gitu ya, nanti separuh lebih itu harus mahasiswa gitu. Minimal separuh lah. Itu jumlahnya harus mahasiswa, karena memang dalam kasus-kasus kekerasan seksual korban terbanyak selain perempuan itu juga pada umumnya mahasiswa gitu. Jadi itu yang menjadi pembedaan antara Pansel dan Satgas nantinya ya. Dan maaf kalau saya ini dulu, karena kadang-kadang ada misunderstanding bahwa ini milih Satgas bukan milih Pansel gitu. Maaf ya Suster, saya boleh jelaskan. Gak apa-apa Ibu. Sedikit ya Suster di situ. Nah, tapi nanti Pansel terpilih ya, karena Pansel ini yang memilih Satgas juga punya tanggung jawab moral ya untuk membantu kerja-kerja Satgas dan juga memberikan perlindungan kalau Satgas mendapatkan ancaman gitu, karena ini adalah yang membentuk dari Panselnya gitu ya. Jadi harus punya tanggung jawab juga terhadap Satgas yang nanti terbentuk. Nah, pertanyaan saya mungkin sederhana saja bagi 7 kandidat. Ya, ini kan tugas saya sebagai untuk uji publik sebagai panelis ini kan juga merekomendasikan nantinya ya. Apakah boleh dijelaskan kenapa saya harus memilih Bapak Ibu sekalian sebagai Pansel dibandingkan kandidat yang lain gitu. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, apa yang akan dilakukan nanti kalau terpilih menjadi Pansel? Itu saja 2 pertanyaan sederhana dan mungkin bisa dijawab berdasarkan urutan. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bu Dian untuk pertanyaannya. Jadi ada 2 pertanyaan ya Bu. Kenapa ya saya maksudnya dikatakan layak menjadi panitia seleksi ya, dan juga nanti apa yang akan dilakukan ya. Saya kira pertanyaan sudah jelas ya. Silakan mulai dari yang pertama ya Pak Agus untuk Terima menjawab. kasih Suster. Waduh, pertanyaannya sulit ini. Ya, yang pertama, mengapa harus memilih saya? Ya, kalau nanti panitianya atau tadi Satgas ya, Satgas dari kampus ini, ya saya yang paling tahu. Saya tahu mahasiswa saya tahu teman-teman dosen, saya tahu para karyawan yang bisa dianggap layak untuk menjadi Satgas, karena Satgas itu ya pekerjaannya tidak mudah gitu ya. Nah, oleh karena itu kita harus paham siapa yang dipilih begitu. Beda dengan kalau saya tidak tahu apa-apa, itu ya tidak mungkin saya akan mudah mempercayai pekerjaan ini, karena ini pekerjaan menurut saya sensitif ya, tugas yang sensitif ya, berkaitan dengan perasaan orang lain gitu. Nah, apa saja yang akan saya lakukan? Ya pastinya saya akan merekrut Satgas yang tepat, yang orang yang tidak bisa hitung-hitungan gitu ya, karena ini tidak bisa dihitung. Artinya bahwa ini suatu pengabdian kepada sesama supaya terjadi ketenangan di dalam hidup, apalagi ini kaitannya dengan mahasiswa, dan mahasiswa itu ada di Tarakanita dan ini menjadi keluarga besar. Jadi kalau salah satu anggota keluarga kena, itu ya semuanya ikut kena. Nah, oleh karena itu yang saya lakukan ya mencari orang yang tepat, yang memiliki kesadaran penuh bahwa ini adalah suatu pengabdian untuk sesama dan juga demi keselamatan kita semua. Demikian Ustaz dan Ibu Dian. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus ya. Selanjutnya Bu Marialis ya. Baik, terima kasih Sister Yeni. Ibu Dian, mengapa kok harus saya dipilih? Kalau saya melihatnya dari sisi saya sendiri, saya sebagai seorang pendidik atau dosen, dan juga saya seorang wanita, tentunya saya memiliki kepedulian yang besar terhadap hal ini, karena saya juga tidak rela jika kekerasan seksual itu terjadi di kampus, apalagi itu terjadi di lingkungan di mana saya bekerja. Sehingga tanggung jawab moral tersebut yang membuat saya mendorong saya untuk lebih peduli terhadap kekerasan seksual. Selain itu, kalau kita memiliki lingkungan yang baik, tentunya juga akan menciptakan suasana yang kondusif bagi mahasiswa untuk belajar dengan lebih baik, dan juga di lingkungan kerja
baik sebagai dosen maupun tenaga kependidikan, untuk melakukan yang terbaik sehingga tugas sebagai dosen tidak hanya mengajar di kelas, tetapi juga untuk menjaga moralitas itu juga akan dapat terlaksana dengan baik. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua dari Ibu Dian, apa yang akan saya lakukan? Tentunya sesuai dengan tugas yang telah dikemukakan tadi, yaitu membuat pedoman, juknis, dan juga melakukan seleksi sebaik mungkin yang dapat saya lakukan dengan rambu-rambu yang diberikan oleh peraturan permen yang tadi telah disampaikan ya, Permendikbud RI Permendikbudristek RI nomor 30 tahun 2021, di mana untuk menjadi satgas itu ada beberapa persyaratan. Dengan mengetahui persyaratan itu, tentunya saya juga akan mencoba melakukan seleksi dan juga teliti di dalam memilih para satgas nantinya. Demikian yang bisa saya sampaikan, Bu Dian. Terima kasih. Terima kasih, Bu Marialis. Oke. Selanjutnya kita dengar dari Ibu Estri. Ya. Ya, terima kasih waktunya. Saya mungkin kenapa harus saya yang dipilih menjadi pansel gitu ya. Jadi karena memang sebagai bentuk tanggung jawab moral ya. Tadi dikatakan bahwa kita memiliki tanggung jawab moral walaupun nanti Satgas sudah terbentuk. Kita ikut juga melindungi para Satgas ini dan juga korban apabila mengalami intimidasi atau ancaman-ancaman begitu ya. Memang ini merupakan tanggung jawab ya, tadi sebenarnya merupakan panggilan pekerjaan kita dan juga tanggung jawab kita selama kita bekerja. Panggilan ini tentunya ya harus dilakukan sesuai dengan hati nurani, tidak hanya kita di dalam kelas sebagai pengajar, tapi juga integrasinya apa. Bahkan mungkin kita sebagai guru atau dosen sering ada pepatah, guru itu digugu dan ditiru. Nah, kita juga menjadi contoh bagi orang-orang di lingkungan kita, terutama untuk mahasiswa. Itu lalu untuk apa yang harus apa yang akan dilakukan nanti sebagai pansel ini? Ya ini memang saya akan lebih pada pencegahan ya, menjadi proses keharusan ya dalam langkah promosi menjadi safeguarding ya, untuk melawan pelecehan yang melukai banyak orang, yang banyak menimbulkan banyak psikis mental yang terganggu dalam memperoleh pendidikan. Itu mungkin saya akan mengajak juga nanti untuk kita itu yuk dialog dong antar sivitas akademika ya, mungkin ada semacam forum untuk dosen, mahasiswa, mahasiswa dengan mahasiswa, mahasiswa dengan dosen, lalu mungkin dosen dengan yayasan, misalnya untuk saling terbuka, untuk saling jujur ya dalam setiap langkah dan gerak kita. Kita akan menerima misalnya kita nanti akan disupervisi, oh saya akan sangat terbuka dengan supervisi itu dan ini akan membawa supervisi itu akan mengevaluasi kinerja kita seperti apa. Begitu sih, Bu Dian. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Estri. Artinya bahwa tidak hanya memilih satgas, tapi ada tugas lebih dari itu ya sebagai calon panitia seleksi, sebagai panitia seleksi ya Bu Estri ya, sebagai promotor untuk ya mencegah adanya kekerasan seksual. Baik, untuk selanjutnya Bapak Suryo ya. Ya, silakan Pak Suryo. Ya, baik, Suster. Kemudian ini pertanyaan sederhana tapi sulit sekali jawabnya. Tapi menurut saya sederhana bahwa maaf Pak Suryo, ke mute ya. Oh ya, maaf Suster, Pak Budian. Ya, jadi kalau sederhananya saya melihat bahwa memang tugas untuk menjauhkan lingkungan kita dari kasus-kasus kekerasan atau pelecehan seksual itu memang menjadi salah satu tanggung jawab utama seorang dosen, termasuk tenaga pendidikan dan mahasiswa. Jadi saya pribadi melihat bahwa kasus-kasus itu tidak kecil ya, itu suatu kasus yang besar
Dan menurut saya penting buat saya juga untuk meyakinkan dalam pemilihan anggota tim Satgas yang tentu saja berkompeten, dan paling penting adalah dia harus berani menyuarakan dan berani berada di pihak korban supaya ada apa ya, korban ataupun mahasiswa ini atau lingkungan kampus itu merasa safe, merasa aman dulu di kampus. Dan ketika itu menjadi lingkungan yang sehat, tentu karakter bagi mahasiswa dan lingkungan di kedepannya akan menjadi sehat gitu ya. Kemudian saya juga termasuk orang yang concern terhadap korban terutama, karena tidak hanya secara fisik dia dikorbankan, tapi secara mental, dan mental ini tentu akan berdampak besar sekali meskipun kasusnya bagi orang lain dianggap kecil, karena mental ini bisa merusak cara berpikir, cara berperilaku dia, dan mungkin malah bisa menggulung mencari tadinya korban, dia di kedepannya biasanya akan menjadi pelaku untuk mencari teman bahwa saya nggak mau berkorban. Untuk hal itu, makanya saya termasuk orang yang concern minimal menjadi tempat Satgas ini mampu menjadi tempat untuk menampung suara hati mereka gitu ya. Kemudian apa yang akan dilakukan kalau saya terpilih menjadi pansel? Tentu pemilihan terhadap Satgas akan saya lakukan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku, berbasis kompetensi dan keberanian tentu saja, dalam rangka yaitu menjaga kampus atau menjauhkan dari kasus-kasus kekerasan seksual, sekali lagi demi upaya menjaga kesehatan fisik dan terutama mental mereka di kemudian hari. Terima kasih. Begitu kepribadian. Ustaz, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Suryo. Oke, lanjut. Selanjutnya Ibu Arfa ya. Biasanya panggilnya Mbak Arfa ini. Ibu Arfa. Ya, baik, Suster. Ya, pertanyaannya kenapa saya layak untuk menjadi pansel Satgas PPKS di Starkey? Karena memang ini merupakan tanggung jawab saya sebagai bagian dari Civitas Akademi Starkey, di mana saya harus peduli dan mempunyai rasa keprihatinan terhadap kekerasan seksual yang semoga tidak terjadi di Starkey sih, tapi kita perlu melakukan pencegahan gitu, pencegahan dan mempersiapkan penanganannya seperti apa gitu. Jadi selain kami juga ditunjuk oleh pimpinan kami untuk menjadi panitia seleksi ini, kami memang mempunyai rasa tanggung jawab itu supaya tercipta kampus yang aman, nyaman bagi Civitas Akademika untuk belajar di Starkey gitu. Kemudian apa yang akan saya lakukan jika saya terpilih menjadi pansel? Saya akan lebih mempelajari lagi sesuai dengan rujukannya, yaitu Permendikbudristek yang nomor 21 tahun 2023, nomor 30 tahun 2021. Di sana mungkin lebih detail saya akan mendapat informasi apa yang cocok untuk nanti akan digunakan melakukan seleksi terhadap Satgas PPKS yang akan dibentuk di Starkey. Demikian Ibu Dian, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Arfa. Artinya bahwa selain ini menjadi bentuk tanggung jawab ya, menjadi bagian dari Civitas Akademika Starkey, namun ini juga kemarin sudah dibekali pemahaman, wawasan ya, melalui modul yang diikuti lewat LMS kemarin ya, sehingga tahu ya pemahaman-pemahaman terkait panitia seleksi ini, tugas sebagai panitia seleksi. Baik, untuk selanjutnya kita akan mendengar dari mahasiswa ya. Gaby, silakan. Baik, terima kasih Bu Dian dan Suryani atas kesempatannya. Saya akan menjawab kenapa harus saya menjadi pansel ini, karena saya sebagai mahasiswa, saya cukup mengenali banyak teman-teman saya di kampus ini, dan saya juga dapat lebih memahami perasaan teman-teman saya, karena korban pasti akan lebih banyak tahu
dan mengetahui mahasiswa-mahasiswa lain, karena terkadang korban akan lebih segan untuk bercerita kepada dosen atau tenaga pendidikan yang lainnya, karena pasti ada beberapa bagian yang mereka tidak dapat dikatakan kepada dosen, namun dapat dikatakan kepada teman-temannya atau saya sebagai mahasiswa. Karena saya juga tahu bagaimana saya menjadi korban dan memiliki trauma yang mendalam, hal tersebut tidak dapat dihilangkan begitu saja. Korban tersebut juga tidak dapat dipaksakan untuk bercerita, namun mereka harus bercerita saat mereka siap. Saya juga merasakan bahwa tidak semua korban dapat secara belak-belakan bercerita kepada orang lain, apalagi orang yang baru menurut mereka. Dan yang kedua, apa yang akan saya lakukan setelah terpilih jadi pansel? Saya akan melakukan tugas saya, yaitu merekrut Satgas yang memang memiliki empati yang sangat besar dan dapat memahami setiap korban dengan baik. Saya juga akan memilih Satgas yang dapat menangani berbagai trauma yang sudah dialami korban, bukannya mendorong korban untuk bercerita, namun Satgas ini harus bersabar untuk menunggu korban ini bercerita dengan sendirinya. Saya juga akan selalu membantu Satgas yang sudah terpilih jika membutuhkan sebuah bantuan. Sekian dari saya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Ya, jadi berdasarkan pengalaman yang dimiliki oleh Gaby, ini nanti bisa menjadi dasar dalam pemilihan siapa nanti yang tepat menjadi Satgas, gitu ya, Gaby ya. Ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya terakhir dari Iren. Ya. Baik, terima kasih Suster. Terima kasih Bu Dian atas pertanyaannya. Pertanyaan pertama, kenapa harus memilih saya? Karena saya adalah kandidat yang tepat untuk menerima posisi sebagai pansel Satgas, karena saya sendiri merupakan mahasiswa aktif di Tarakanita, di Starkey, dan saya sudah mengetahui bagaimana sifat dan karakter Starkizen atau mahasiswa seangkatan, terutama di angkatan saya, karena mengingat perkataan Budian sebelumnya bahwa 50% anggota Satgas itu merupakan mahasiswa, sehingga pasti membutuhkan pansel mahasiswa untuk mengenali dan mengetahui karakter-karakter mahasiswa yang tepat untuk sebagai anggota Satgas. Karena untuk menjadi anggota Satgas itu kita harus memiliki integritas dan pengetahuan yang kuat juga mengenai bagaimana cara pencegahannya dan penanganannya. Dan juga kenapa? Karena ini adalah salah satu bentuk tanggung jawab saya sebagai anggota sivitas di Tarakanita. Lalu apa yang akan saya lakukan apabila terpilih? Yang pertama, saya akan mempelajari lebih dalam apa saja harus dilakukan sebagai anggota Satgas. Karena kita sebagai pansel pastinya harus memberikan materi-materi atau wejangan atau bantuan untuk Satgas yang terpilih. Jadi kita harus memiliki ilmu atau bekal yang cukup kuat untuk membantu mereka dan untuk memilih mereka juga. Sekian, terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Sudah semua Ibu Dian? Ya. Sudah, Suster, boleh juga dari peserta yang ada di webinar ini di Zoom ini juga boleh bertanya ya, Suster ya. Ya, baik, ya. Ya. Baik, untuk dari Bu Dian cukup itu dulu pertanyaannya ya. Baik, terima kasih Bu Dian. Nah, mungkin dari ya para hadirin ya, mungkin Ibu Bapak dosen atau tenaga kependidikan dan juga teman-teman mahasiswa, barangkali ada pertanyaan-pertanyaan, dipersilahkan ya, ini diberi kesempatan ya bertanya pada siapa, silahkan ditujukan pada siapa. Ya, waktunya kami berikan untuk ya Ibu Bapak dan teman-teman semua. Silakan. Mungkin bisa raise hand ya, sehingga nanti bisa langsung ditunjuk lalu menyebutkan untuk mahasiswa dari program studi mana gitu ya, untuk memperkenalkan diri begitu. Silakan. Ya, mungkin dari Ibu Bapak dosen yang hadir di sini, ini saya lihat juga ada beberapa dosen yang bisa hadir, kemudian banyak mahasiswa ya yang hadir di sini, juga dari teman-teman ya tenaga kependidikan, ya Ibu Bapak tenaga kependidikan. Dipersilahkan ya dari teman-teman mahasiswa. Oh, ini tampaknya masih malu ini. Mungkin ini Bu Dian terkait juga tentang pemahaman PPKS ini ya, ini yang boleh dikatakan ya masih baru begitu ya, tentang
sosialisasi tentang apa itu PPKS itu sendiri, kemudian Satgas itu sendiri, ya itu memang ya masih tergolong baru di lingkungan kampus. Ya. Saya boleh jelaskan sedikit ya, Suster. Ya, Terutama karena teman-teman di Starki ini kan punya kerentanan ya. Sebagian besar mahasiswanya saya yakin perempuan, dan terlebih dalam profesi ke depan nantinya itu seringkali dikaitkan dengan penampilan fisik dan juga kerentanan mengalami kekerasan seksual. Karena sesuai Permendikbudristek 30 2021 yang kemudian dikuatkan oleh Persekjen Kemendikbudristek 17 tahun 2022 untuk aturan pelaksananya, itu ada 21 jenis kekerasan seksual, ya. Permen yang terbaru nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Ini tidak hanya di pendidikan tinggi, tapi dimulai dari pendidikan usia dini hingga menengah, itu justru ada 26 jenis. Dan ini lebih banyak daripada definisi yang ada di Undang-Undang TPKS, Tindak Pidana Kekerasan Seksual, tahun nomor 12 tahun 2022. 21 jenis kekerasan seksual itu, kekerasan seksual bukan hanya perkosaan, bukan hanya sifatnya pelecehan, tapi dari mulai memandang yang mengandung hasrat seksual dan membuat tidak nyaman, itu kekerasan seksual. Kemudian menyampaikan ujaran yang tentang tubuh seseorang, atau memberikan meme lelucon tentang tubuh seseorang, atau membagikan gambar, video tentang tubuh seseorang tanpa izin yang bersangkutan, itu juga kekerasan seksual. Melakukan catcalling itu juga sweet, atau mungkin mengatakan hey cantik, itu juga kekerasan seksual. Karena kalau kita bicara tentang kekerasan seksual, itu bukan hanya dihitung dari perbuatan yang dilakukan, tetapi juga dampak terhadap korban atau penyintas gitu. Jadi seringkali ketika juga bersama teman-teman dari Kemendikbudristek turun ke kampus-kampus gitu ya, banyak yang kemudian juga bahkan dari Satgas yang menanyakan, kan ini cuman dicium ya Mbak, hanya cuman dipegang, atau hanya cuman di sweet atau lewat WA digoda gitu ya. Kenapa kemudian korban kok menjadi cukup berat gitu ya, terutama secara psikologis gitu, karena memang apa yang dimaksudkan sebagai guyonan, suatu hal yang mungkin selama ini biasa, itu juga bisa memberi dampak ancaman mungkin beban psikologis yang cukup berat, terutama kalau itu dilakukan oleh orang yang punya kuasa terhadap mereka yang lebih subordinat gitu. Misalkan yang melakukan dosen pada mahasiswa, itu mahasiswanya pasti akan ketakutan karena ini kan menyangkut soal nilai, menyangkut masa depan juga dari mahasiswanya. Jadi kalau kita bicara tentang kekerasan seksual, itu bukan hanya sesuatu yang punya dampak secara fisik, tapi juga dampak secara psikologis, gitu ya. Dan undang-undang kita itu justru menegaskan bahwa tidak ada penyelesaian kasus kekerasan seksual di luar jalur pengadilan, gitu. Jadi kalau yang permen ini kan mengatur hanya pada sanksi administrasi ya, karena memang kekuatan permen itu hanya di lingkup pendidikan, bukan di lingkup pidana. Karena kalau pidana berarti kan harus ke pengadilan. Tapi bukan berarti kemudian tidak difasilitasi juga dari kampus kalau memang korban penyintas ingin ke jalur hukum, itu juga Satgas wajib untuk membantu gitu. Meskipun sejauh pengalaman kami memang masih sangat sedikit korban yang kemudian penyintas yang menghendaki sampai ke jalur pengadilan, gitu. Tapi itu adalah mandat undang-undang. Nah, sanksi administratif sendiri itu mulai nanti dari ringan, sedang, sampai berat gitu ya. Ini ditentukan memang kampus punya keleluasaan untuk menentukan mana saja masuk sanksi ringan, sedang, dan berat. Kalau sanksi ringan sampai sedang itu biasanya berupa skorsing yang nanti akan kembali ke kampus. Jadi kemudian untuk konseling itu memang prioritas bagi korban dan penyintas gitu ya, dan itu harus difasilitasi atau dibayarkan oleh kampus. Tetapi dalam mandat undang-undang kita ya, baik Permendikbudristek, Undang-Undang TPKS, bahkan yang sudah lebih lama itu sudah 20 tahun diundangkan tentang KDRT, PKDRT, penanganan kekerasan dalam rumah tangga, itu selalu ada juga klausul untuk konseling pengubahan perilaku bagi pelaku atau calon pelaku gitu. Jadi kampus perlu juga memberikan rekomendasi sebelum seseorang kalau sudah ditetapkan bersalah dan menerima sanksi ringan atau sedang, sebelum kembali ke kampus dia harus menjalani konseling pengubahan perilaku gitu. Karena kadang-kadang juga mungkin ada juga yang tidak memahami bahwa
oh yang selama ini biasa kok menggoda-goda, melakukan catcalling, atau mungkin mengata-ngatai seseorang, dia sebutkan sebagai kekaguman, bukan sebetulnya untuk bermaksud KS gitu. Ternyata itu sekarang sudah ada payung hukum, ada undang-undangnya bahwa itu tidak dibenarkan dan bisa menerima sanksi gitu. Jadi mungkin juga dalam lingkup itulah perlu ada sosialisasi dan juga perlu juga untuk konseling pengubahan perilaku gitu ya. Dan juga kemudian dalam selain itu juga ini kan permen ini sudah 2 tahun gitu ya, Suster dan teman-teman semuanya disahkan, dan mulai tahun ini memang PTN itu targetnya awal tahun ini itu sudah 100% gitu. Dan kemarin saya juga bersama Kemendikbudristek membuat instrumen juga untuk mengukur monitoring dan evaluasi keberadaan Satgas, mulai dari pendirian Satgas apakah melalui pansel dan melalui uji publik semacam ini, karena ternyata PTN banyak juga yang terlalu gegabah gitu ya, langsung menunjuk Satgas. Jadi rektor langsung menunjuk Satgas. Padahal itu seharusnya prosesnya tidak demikian, dan itu menjadi catatan. Kemarin ada 20 perguruan tinggi negeri yang sudah dievaluasi gitu ya di bulan kemarin, kemudian setelah itu dari Politeknik yang masih negeri gitu ya. Nah, untuk swasta kemungkinan tahun depan. Nanti juga secara random akan ada kampus-kampus swasta yang dicek oleh Kemendikbudristek apakah betul proses pemilihan Satgas sesuai dengan undang-undang, kemudian juga apakah dalam penanganan dan juga pelaporan, penanganan hingga ke pemulihan itu juga sesuai dengan yang seharusnya gitu. Itu yang juga kemudian nanti menjadi evaluasi dari Kemendikbudristek untuk diberikan masukan bagi perguruan tinggi yang bersangkutan. Ya, saya tidak tahu apakah Sarti nanti masuk salah satu yang akan dievaluasi, tetapi memang random, itu memang belum tentu semuanya ya, karena kampus memang sangat besar. Sampai Juli kemarin itu baru sekitar 13% perguruan tinggi swasta yang punya Satgas. Makanya kemudian dari LLDikti semuanya digenjot untuk segera mendesak kampus-kampus punya Satgas, karena memang sekali lagi kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi itu nomor 3 ya, setelah tempat publik dan transportasi publik. Terlebih saya yakin di Starkey ini juga kerentanannya luar biasa tinggi gitu ya, karena tadi sekali lagi mahasiswa sebagian besar perempuan, dan juga dalam profesi kedepannya brandingnya Starkey ini kan memang tugas-tugas yang lebih suportif di lingkungan kantor gitu, yang juga pasti entah dari alumni atau dari mahasiswa dalam masa PKL pun mungkin punya kerentanan untuk mengalami atau menjadi korban atau penyintas kekerasan seksual. Jadi mudah-mudahan dengan adanya Satgas ini nanti juga akan meminimalisir dan juga mereduksi tentang mengurangi resiko terhadap kekerasan seksual yang terjadi. Maaf kalau terlalu panjang ya, Suster. Terima kasih sekali, malahan Bu Dian, ini menjadi wawasan baru bagi kami ya. Memang dari LLDikti wilayah 3 itu memang ya terus mengingatkan khususnya untuk kami para kampus-kampus yang memang belum membentuk Satgas ini, kemudian ya dengan berbagai macam coaching dan juga fintech ya macam-macam begitu, supaya segera ya untuk membentuk Satgas ini, tapi tentu juga dengan proses yang sesuai dengan yang diamanatkan begitu. Ya, kembali lagi saya membuka kesempatan untuk para peserta yang ada di sini ya, yang hadir di ruang Zoom ini, untuk untuk bertanya ya, khususnya untuk para calon panitia seleksi ini. Silakan mungkin menanyakan ya terkait paparan yang sudah disampaikan tadi, atau apa untuk supaya mendapatkan gambaran yang lebih mendalam ya tentang hal-hal yang memang menjadi concern kita saat ini ya. Ya, tadi ya saya juga sangat kaget ya Bu Dian, bahwa kampus ya menjadi tempat ketiga ya, boleh dikatakan tempat yang tidak aman ya, ini yang sangat rentan terjadinya kekerasan seksual ini ya. Baik, silakan dari para peserta yang hadir di Zoom meeting ini, mungkin dari Ibu Bapak dosen ada yang ingin ya ingin mendapatkan lebih klarifikasi yang lebih dalam lagi. Oh ya, ada yang raise hand? Apakah ada yang raise hand atau ada yang unmute? Silakan. Ya, Suster, boleh nanya, Suster? Oh ya, silakan Pak Yosef. Ya. Iya, saya mau memunculkan wajah saya dulu, tapi sebentar, Suster. Ya, pertanyaan ditujukan untuk calon panitia seleksi ya, Pak Yosef ya. Iya,
Yang mana aja boleh menjawab sih Ya. pertanyaannya. Oke, ini dia. Sebentar. Oke. Pertanyaannya sederhana. Sebenarnya tadi ada terminologi yang sempat disebutkan oleh Bu Estri, yaitu yang namanya safeguarding. Ya, nah maksud saya seberapa jauh sih teman-teman yang menjadi calon panitia ini, ya, memahami konsep safeguarding itu dengan konsep pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Pertanyaannya itu sederhana. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yosef atas pertanyaannya tentang konsep safeguarding itu sendiri ya. Ya, safeguarding itu seberapa jauh para calon panitia seleksi ini memahami tentang konsep. Iya, apakah sama, apakah beda, apakah safeguarding ini lebih luas, lebih kecil, atau apapun lah yang diketahui. Yang mau menjawab silakan, yang tidak mau menjawab nggak usah jawab juga. Terima kasih. Oke, mungkin ini tadi Pak Yosef menyebutkan salah satu ucapan saya yang menyebutkan terkait konsep ini ya, safeguarding ini ya, Bu Estri ya tadi ya. Iya, cuman menyebutkan safeguarding aja tadi saya dengar ada kata-kata safeguarding. Ya, baik. Mungkin dari Bu Estri bisa menyampaikan terkait ini. Baik, Suster, istilah itu saya peroleh sebenarnya dari gereja dan safeguarding. Itu yang waktu kita pelatihan Forum Aptik 16 Desember 2021. Itu saya peroleh dari situ. Ini merupakan sebuah keprihatinan ya, keprihatinan yang merefleksikan buah perjalanan 2 tahun mendengarkan, meneliti, dan juga pelatihan-pelatihan yang diadakan. Lalu bagaimana untuk mengungkapkan bahwa gereja, keterlibatan aktif peziarahan yang merupakan angka rumput ya, peziarahan umat Allah untuk menuju pertobatan. Itu sebenarnya. Lalu gereja juga berjalan bersama karena kita semua ini terluka dan malu karena kita tidak menjadi pelindung yang baik. Begitu itu sebenarnya kutipan-kutipan dari yang saya peroleh ketika dimulai dari sebuah keprihatinan, sehingga dari keprihatinan ini untuk menciptakan lingkungan kampus yang aman itu seperti apa. Begitu. Jadi kita banyak refleksi dari kejadian-kejadian, dari isu-isu kekerasan seksual. Lalu tadi saya juga sempat terkejut, kok kampus menjadi tempat ketiga ini ya. Bagaimana kita harus seleksi misalnya untuk menguliahkan anak-anak kita, menitipkan anak-anak kita belajar begitu ya, karena ini kan tempat ketiga. Jadi ini mulai dari situ sih, bagaimana menciptakan kampus yang aman dari ancaman kekerasan seksual. Karena kan ini rentan sekali terjadi. Bahkan mulai dari verbal pun bisa melukai ini. Mulai dari kita berkata-kata dengan mahasiswa yang menyinggung perasaan, melecehkan mereka, atau mungkin fisik, itu pun juga sudah sangat-sangat membuat mahasiswa kita terluka tanpa disadari. Mungkin kalau tadi merunut dari 21 atau 26 yang dikatakan Bu Dian tadi ya, Bu Dian, itu bahkan kita menjadi refleksi dari keprihatinan kita sih. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan tadi, konsep dari safeguarding itu merupakan refleksi dari keprihatinan kita. Dan kita sebagai salah satu anggota gereja, bagaimana ini juga lingkup perguruan tinggi swasta Katolik, begitu ya. Jadi sebuah keprihatinan yang tadi dari pemerintah sudah memberikan undang-undangnya, lalu juga dari kampus pun juga seharusnya menyambut menjadi tanggung jawab kita bersama. Begitu sih, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Estri. Ya, oke, untuk ya pendapat Bu Estri terkait konsep safeguarding ini. Mungkin dari calon panitia seleksi yang lain, ya silakan. Boleh Suster, Ya, saya baik. sharing sedikit. Kalau tadi ditanyanya sejauh mana, ya saya nggak jauh Pak Yosef. Maksud saya berkaitan dengan safeguarding itu sebenarnya ada 2 konsep. Yang pertama adalah melindungi supaya tidak terjadi hal-hal itu, tidak terjadi
kekerasan seksual, tidak terjadi pelecehan seksual, melindungi. Jadi jangan menunggu sampai ada kejadian. Kemudian konsep yang kedua adalah mencegah gitu ya. Ya melindungi supaya tidak terjadi, mencegah bagaimana caranya supaya hal itu tidak terjadi. Misalnya tadi ada teman-teman yang menyebut dengan kalau bicara fisik begitu, cara berpakaian dan segala macam, itu mungkin salah satu dari mencegah. Jadi di sini kalau saya melihatnya lebih baik sebelum terjadi ya, supaya tidak terjadi apa yang harus dilakukan, supaya hal-hal yang sudah dikhawatirkan atau sudah terjadi di tempat-tempat yang lain itu tidak terjadi, katakanlah di Tarakanita gitu. Itu Pak, jadi saya nggak jauh-jauh. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Agus. Ya, nggak jauh kok Pak. Ya, ini lebih ke apa yang bisa dilakukan untuk mencegah, melindungi, jangan sampai itu terjadi. Ini terkait dengan konsep dari safeguarding itu sendiri, begitu ya Pak ya? Ya. Ya. Baik, masih ada waktu ya Bu Dian ya. Mungkin apakah ada lagi yang mau ya? Bu Marialis ini sepertinya sudah Ya, terima kasih Suster. Saya menambahkan yang disampaikan Pak Agus. Kalau tadi Pak Agus lebih bagi yang mencegah supaya tidak terjadi. Tetapi jika sudah terjadi, jadi ada beberapa korban, maka yang dilakukan, ini lanjutannya berarti ya, lanjutannya kalau sudah ada korban, maka kita melindungi para korban supaya mereka tidak semakin terpuruk. Karena secara mental tentunya itu akan berdampak kepada mereka. Kalau misalkan secara fisik mereka bisa bangkit kembali, tetapi secara mental itu tidak mudah. Lalu bagaimana kita mengupayakan supaya pelindungan itu juga diberikan kepada mereka yang sudah menjadi korban. Jadi selain melindungi yang belum terkena supaya tidak terjadi, yang sudah terkena pun juga supaya mereka tidak jatuh lagi ke tempat atau ke kasus yang sama, dan juga pemulihan mereka pun juga kita bantu supaya mereka bisa kembali menjadi katakanlah komunitas kita yang lebih lebih kuat untuk menghadapi hari-hari depan. Demikian Pak Yosef, mudah-mudahan bisa menjawab tadi seperti Pak Agus juga. Saya tidak jauh juga, lebih dekat lagi Pak malahan. Terima kasih. Terima kasih Bu Marialis ya. Nanti yang lebih jauh yang jawab Bu Dian aja ya. Ya, oh ini Pak Surya. Setuju, Pak. Ya, ya. Saya mau ikutan nambahin, Suster. Ya, Bu Dian. silakan Pak Surya. Kalau menambahkan tadi dari Bu Estri, Pak Agus, Bu Marialis bahwa konsep safeguard lebih mengacu pada atau fokus pada memberikan perlindungan dan pengamanan, dan saya mau nambahin dari aspek teknis atau yang lebih spesifik. Jadi dalam implementasinya nanti proses safeguard memang paling penting adalah ketika sudah terbentuk tim satuan tugas PPKS itu wajib bagi seluruh anggota tim itu untuk memperkenalkan diri, tidak hanya kepada korban tapi juga ke seluruh mahasiswa. Nah, itu adalah proses sosialisasi yang paling mendasar dan sangat penting supaya rasa aman dan rasa terlindungi itu muncul. Dan bagi pihak-pihak yang punya kebiasaan atau punya niat untuk melakukan pelecehan seksual, niatannya itu pasti akan direduksi. Jadi pada tataran teknis memang nanti tim Satgas wajib menerapkan diri dan semua sivitas kampus harus mengenal melalui acara tersebut. Kemudian teknis selanjutnya adalah ketika ada korban dan sudah terjadi dan masuk kepada konsep pengamanan gitu, tentu harus ada pendekatan yang lebih humanis bagi para korban sehingga rasa aman dan nyaman untuk mengungkap semuanya secara jujur dan nyaman sehingga menjadi terungkap kasus-kasus yang tidak diharapkan.
Seperti itu, Suster. Lebih ke teknis menambahkan dari Bapak Ibu. Terima kasih, Suster Widya. Ya, baik. Wah, ini tidak kalah ini dari mahasiswa nih. Ya, baik, masih ada waktu sekitar 4 menit. Silakan, mungkin Gaby dulu. Ya, kemudian nanti Iren ya. Ya. Baik, terima kasih, Suster. Saya ingin menambahkan juga dari Pak Suryo bahwa safeguarding itu upaya untuk melindungi seseorang kan dari potensi bahaya atau kerugian dari pelecehan atau kekerasan. Nah, safeguarding itu lebih harus difokuskan kepada kebijakan dan prosedur. Semisalnya kita sudah memiliki kebijakan tidak boleh melakukan kekerasan seksual di tempat kampus ini nih. Nah, itu kita harus lebih memfokuskan bagaimana prosesnya dari awal korban melaporkan dan hingga kita menyelidikkan dan akhirnya kasus tersebut selesai. Bagaimana prosedur dan kebijakan dari awal sampai akhir. Seperti itu. Terus lebih ditekankan lagi kepada pelatihan bagi pansel kepada satgas-satgas ini tentang bagaimana menangani para korban pelecehan atau korban kekerasan seksual tersebut. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang Iren ya. Ya, kita dengarkan dari Iren. Suster, terima kasih. Terima kasih juga Pak Yosep atas pertanyaannya. Saya juga izin menambahkan, seberapa tahu saya mengenai apa itu safeguarding. Yang saya tahu mengenai safeguarding itu bagaimana usaha kita untuk menciptakan sebuah lingkungan yang aman bagi setiap korban atau setiap mahasiswa yang ada di perguruan tinggi, terutama ya, yang ada di dalamnya itu memiliki rasa kesempatan dan rasa untuk berkembang dan bertumbuh secara optimal dengan memiliki rasa aman dan tidak ada kekerasan yang terjadi di dalam tempat itu. Dan untuk membuat atau memiliki tim satgas yang baik juga, kita tuh juga harus tahu bagaimana cara mengidentifikasi resiko-resiko yang kemungkinan akan terjadi juga untuk satgas yang terpilih. Terus bagaimana memastikan bahwa prosedur dan mekanisme yang dibentuk itu terlaksanakan dengan baik dan memahami pertanggungjawabannya. Itu yang saya tahu. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih Iren. Ya, baik. Ya, itulah jawaban dari para calon panitia seleksi. Mungkin Bu Dian ingin menambahkan atau bagaimana? Ya. Baik, terima kasih Suster. Saya tadi terlupa tentang definisi dasar kekerasan seksual ya. Selain definisi yang tadi yang disebutkan teman-teman. Kekerasan seksual atau bukan kekerasan itu tergantung dari consent. Kalau ada persetujuan itu artinya bukan kekerasan. Tetapi kalau tidak ada consent, tidak ada persetujuan itu adalah kekerasan. Cuman dalam kasus kekerasan seksual terutama di perguruan tinggi itu ada dikenal juga relasi gender dan relasi kuasa. Bahwa dalam masyarakat yang patriarki seringkali perempuan kalau bilang tidak itu dia artikan salah jual mahal gitu ya, atau butuh diyakinkan gitu. Padahal sekarang kalau yang berarti tidak juga memang tidak gitu. Selain itu juga ada relasi kuasa, meskipun tidak mengatakan tidak, tetapi kadang-kadang karena relasi kuasa antara dosen dengan mahasiswa atau mahasiswa senior terhadap junior atau dari pimpinan dengan karyawan itu seringkali tidak bisa menolak karena takut nanti akan berdampak terhadap masa depan, terhadap nilai maupun terhadap pekerjaan gitu. Jadi itu ada relasi kuasa dan relasi gender. Kemudian meskipun di situ ada klausul tentang persetujuan, ini persetujuan dianggap juga tidak memenuhi klausul untuk persetujuan konsen ketika seseorang itu di bawah pengaruh minuman keras atau obat-obatan. Itu dianggap tidak bisa memberikan konsen. Kemudian juga kalau dia dalam usia anak, ya artinya 18 tahun ke bawah, dia juga tidak memberikan konsen meskipun ada istilah suka sama suka gitu ya. Tapi kalau umurnya 18 tahun ke bawah, dan ini kadang-kadang di mahasiswa kita ada yang usia demikian gitu, itu juga tidak bisa memberikan konsen. Jadi kalau terjadi hubungan seksual dengan anak, itu dianggap juga kekerasan seksual. Meskipun dibilangnya suka sama suka, tetapi anak tidak bisa memberikan persetujuan. Persetujuan hanya boleh diberikan oleh orang dewasa, orang tua atau wali atau guru yang atau
dosen yang mewakili anak gitu ya. Jadi tidak bisa anak dikatakan suka sama suka, itu tetap kekerasan seksual. Jadi itu yang perlu juga dikampanyekan di kampus. Kalau punya pacar yang 18 tahun ke bawah itu artinya adalah masih usia anak. Suka sama suka tetap dianggap sebagai kekerasan gitu. Ya. Nah tadi terkait dengan safeguarding, biasanya kita juga kenal ada child safeguarding gitu ya, perlindungan untuk anak. Dalam artian kalau kita bekerja atau mungkin lingkungan kerja kita ada kemungkinan ada anak di situ, kita harus memastikan juga perlindungan. Artinya dalam semua publikasi, semua kegiatan foto anak itu tidak boleh ditampilkan gitu, kecuali dengan persetujuan wali atau orang tuanya. Kemudian juga ada klausul-klausul yang tidak membahayakan anak gitu ya. Terkait dengan kekerasan seksual bisa juga selain safeguarding juga ada prevention from sexual abuse and harassment gitu. Jadi itu juga ada ketentuan tentang bagaimana juga mencegah lingkungan, baik lingkungan kampus maupun lingkungan kerja yang bebas dari kekerasan seksual. Seperti tadi ada kandidat juga yang menjelaskan bahwa ada juga alumni Starkey yang alumni atau juga mungkin mahasiswa yang sedang magang, mungkin mendapatkan resiko terhadap kekerasan seksual di tempat kerja, itu dari Kemenaker, Kementerian Tenaga Kerja gitu ya, Ibu Menteri itu juga sudah mengeluarkan peraturan bahwa lingkungan kerja itu juga harus bebas dari kekerasan seksual. Itu yang mungkin juga perlu menjadi pembekalan bagi teman-teman Starkey ya, terutama nanti kalau magang atau mungkin juga bekerja di kantor gitu, karena memang resiko pekerjaannya saya rasa itu memang rentan terhadap eksploitasi dan juga terjadinya kekerasan seksual. Jadi mungkin perlu pembekalan khusus bagi teman-teman Starkey yang bisa dibekali oleh kampus gitu. Dan di kami juga membutuhkan suster kalau ada teman-teman Starkey yang berminat juga mendalami tentang korban penyintas kekerasan seksual maupun dalam isu mental health atau yang lainnya, karena kami itu lembaga yang berbasis psikologi. Kalau ada yang mau magang atau mau penelitian, pengabdian masyarakat di Yayasan Pulih dengan senang hati kami sambut gitu ya, karena kami juga membutuhkan teman-teman mahasiswa yang nanti magang yang mungkin possibility juga bisa bergabung di Yayasan Pulih nantinya gitu. Oke. Baik, saja Suster, terima kasih. Ya, kami catat nanti ya. Terima kasih sekali ya Bu Dian untuk wawasannya. Ya, sungguh luar biasa ini, tidak hanya untuk menguji para calon panitia seleksi, tapi juga sekaligus ini menjadi pengetahuan baru, memberikan pengetahuan baru, wawasan baru untuk kami semuanya yang hadir di sini ya, tidak hanya untuk para Capansel saja. Baik, tidak terasa ini waktu sudah hampir pukul 16 ya, artinya bahwa sesi untuk uji publik itu sendiri sudah selesai ya. Sekali lagi terima kasih untuk Ibu Dian yang sudah berkenan hadir bersama kami menjadi observer di uji publik calon panitia seleksi ini. Terima kasih sekali Bu, mungkin di lain kesempatan ya kita bisa ya bertemu lagi, berdiskusi lagi untuk membicarakan lebih dalam terkait isu ini ya. Terima kasih ya. Dan tentu terima kasih untuk para calon panitia seleksi Satgas PPKS ya, yang telah memberikan pemaparannya dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan luar biasa. Terima kasih sekali. Dan ya ini tugasnya nanti siapa yang terpilih kita akan tunggu ya. Kemudian nanti tentu selamat bertugas untuk calon panitia seleksi yang terpilih, semakin semangat dalam menjalankan tugas khususnya nanti dalam pemilihan Satgas PPKS Kampus Starkey ya. Semoga nanti akhirnya bisa terbentuk Satgas PPKS Starkey yang sungguh-sungguh memang memberikan dirinya ya menjadi Satgas yang bisa mendukung terciptanya kampus yang aman, nyaman, bebas dari kekerasan seksual. Itu. Terima kasih sekali lagi untuk 7 calon panitia seleksi dan tentu terima kasih kepada Mbak. Ya. Yang ada yang masuk ya. Terima kasih untuk para peserta ya yang sudah masuk di Zoom meeting ini, yang sudah mengikuti uji publik calon panitia seleksi Satgas. Baik, untuk itu saya sudahi uji publik pada sore hari ini. Saya kembalikan kembali ke Ibu Bella ya untuk melanjutkan acara ini. Silakan Ibu Bella. Oke, terima kasih Suster. Terima kasih Suster sudah memimpin sesi pemaparannya, membina dan mendampingi 7 peserta calon panitia seleksi
Satgas PPKS. Dan juga terima kasih juga Bu Dian yang sudah menguji secara objektif dan juga tidak hanya menguji, tapi memberikan ilmu tambahan juga buat kita semua di sini. Itu sangat bermanfaat sekali buat saya pribadi dan juga pastinya para hadirin di webinar hari ini. Tidak terasa ya, sudah mendekati penghujung acara. Sebelumnya, alangkah baiknya kita mendokumentasikan acara pada kali ini dengan foto bersama. Dimohon untuk mengaktifkan kamera dan menggunakan virtual background yang sudah kami siapkan. Kepada panitia yang bertugas, kami persilahkan. Oke, kita mulai ya. Layar pertama, bentar. 1, 2, 3. Oke. Layar kedua. Bentar ya. 1, 2, 3. Oke, layar ketiga. Wah, ini banyak nih pesertanya. Ada 1000 kali ya ini. Layar keempat. Nah. Layar keempat ya. 1, 2, 3. Wah, ada juga yang ikut sekelas. Layar ke berapa ton gitu? Berikutnya. 1, 2, 3. Oke. Berikutnya. 1, 2, 3. Udah. Layar berikutnya. Apakah sudah habis? Oh, masih. 1, 2, 3. Wah, berarti materi hari ini tuh keren banget. Banyak banget yang ikut. Lanjut. 1, 2, 3. Oke. Lanjut ya. Banyak banget nih. 1, 2, 3. Lagi. Satu, dua, tiga. Sudah? Kayaknya sudah cukup. Apakah sudah cukup, panitia? Sudah ya? Cukup. Oke, baiklah. Bentar. Oke. Baik, terima kasih semuanya. Jangan lupa untuk mengisi Google Form untuk kehadirannya. Google Form-nya itu tersedia di kolom chat. Tersedia di kolom chat. Ya, demikianlah rangkaian acara seleksi Capansel Satgas PPKS hari ini. Saya sebagai MC mewakili segenap pihak-pihak yang terlibat pada siang hari ini mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dian sebagai observer yang telah menguji dengan objektif dan juga memberikan kita ilmu-ilmu tambahan, bukan hanya ke calon-calon peserta panitia Capansel saja, tapi kita juga yang hadir di webinar kali ini. Dan juga tidak lupa juga mengucapkan terima kasih pada para peserta seleksi yang telah mengikuti acara ini dengan baik, dengan lancar, puji Tuhan, dan juga segenap mahasiswa, karyawan, dan juga dosen yang bersedia meluangkan waktunya untuk hadir pada kegiatan uji publik siang hari ini. Saya mewakili panitia yang terlibat menyampaikan mohon maaf jika ada salah kata dan sikap selama kegiatan berlangsung. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat sore. Terima kasih.
Selamat sore, terima kasih Bu Dian, Suster, Terima Bapak, Ibu, dan para mahasiswa. kasih sudah Selamat diundang. sore, terima kasih. Terima Selamat kasih, sore. Bu. Terima kasih Bu Dian, Suster. Terima Bapak kasih, Ibu. Bu Terima Dian. kasih. Terima kasih Suster, Bu Saya Dian, izin dan Bapak Ibu leave. semua. Izin pamit.